Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramasep.net. Kalau sebelumnya kita udah bahas Microsoft Edge dan kita juga ngebahas tentang Bing Chat yang ada di dalamnya gitu ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita itu kan install Microsoft Edge di Flatpak ya teman-teman ya, dan kalian perlu install Flatpaknya dulu, berbagai macam library yang ada di dalamnya gitu ya teman-teman, yang tentu juga akan memakan internal storage ya teman-teman. Nah itu sebenarnya tidak masalah ketika Chromebook kalian itu memiliki spesifikasi yang lebih untuk storage-nya, misalnya sudah SSD ya teman-teman ya, kayaknya jarang ya yang masuk di Indonesia, atau udah ada tapi ini masih belum begitu populer di marketplace ya, Chromebook dengan SSD kayak gitu ya. Oke, kita akan cobain langsung dari Microsoft-nya bro. Seperti ini, kalian bisa langsung menuju ke browser dan download ya teman-teman. Di sini ini Microsoft Browser Edge yang ada di sini. Ternyata Microsoft ini dia sudah menyediakan versi untuk Linux teman-teman, jadi kalian tidak perlu untuk install Flatpak juga, di sini sudah ada. Nah kita nanti akan coba lihat seperti apa untuk browsernya dan berbagai macam fiturnya, apakah juga akan normal. Nah sebenarnya kalau misalnya kalian pengen lebih enteng ya teman-teman, lebih enteng di storage gitu ya, tentu untuk app image ya teman-teman. Cuman aku belum mendapatkan app image yang terbaru sih untuk ini, untuk Microsoft Edge gitu ya, sehingga di sini kita akan cobain yang ada di sini nih teman-teman. Kalian perlu download dulu bro. Di sini ada versi Windows, Mac OS, terus Android, iOS. Wah ngeri ya. Di iOS ada, Android ada, terus di ini Mac, Windows, dan yang paling penting di sini adalah di Linux. Nah ini dia. Jadi dia menyediakan Linux Dev. Ini juga ada Linux RPM teman-teman. Nah RPM itu biasanya digunakan untuk Linux distro Red Hat ya. Itu soalnya kalau aku jarang sih, aku belum pernah pakai Red Hat. Yang jelas RPM itu untuk Red Hat, dan ini Debian ya, jadi untuk berbagai macam turunan Debian ini ya. Karena aku udah download ini, jadi aku udah download di sini ya teman-teman ya. Ya caranya sama ya, tinggal kita klik 2 kali untuk instalasi, setelah itu kita install, sudah teman-teman, beres. Nah seperti ini, tinggal kita nunggu aja untuk instalasi prosesnya ya teman-teman, seperti itu. Ini untuk instalasinya, dan cepet ya, lumayan cepet ini, udah langsung nih, udah langsung kayak gini ya. Ini sudah langsung 69%. Yang perlu kalian ketahui tentang berbagai macam browser, dan kebanyakan itu mereka itu memiliki dasar Chromium teman-teman, jadi tidak jauh beda makanya ketika Chrome itu dia update ya versinya, maka browser-browser yang lain seperti Microsoft Edge kayak gitu juga dia akan berubah gitu ya teman-teman, sama versinya akan ditingkatkan, misalnya 103 berarti 104 itu ya, sama kayak Chrome browser. Dari berbagai macam browser yang memakai Chromium teman-teman, yang tidak memakai Chromium itu hanya ada yang aku tahu ya, Firefox. Bahkan Opera pun juga dia pakai Chromium teman-teman ya. Jadi yang beda sendiri itu Firefox ya. Firefox kalian akan ngerasa beda ya teman-teman ya, berbeda dengan ketika kalian pakai Microsoft Edge, yang kalau misalnya kita lihat, aku dulu pernah bahas juga di sini kan, di channel ini gitu kan, kita bahas tentang itu. Jadi memang mirip, sama, dan ternyata memang semuanya dasarnya adalah Chromium teman-teman ya, jadi keduanya itu sama. Oke, ini sudah selesai. Oke, dan sekarang udah langsung ke install di sini. Ini dia Microsoft Edge, dan ini kita langsung jalankan dari internal storage ya, karena memang instalasi langsung itu dia akan ke arahnya internal storage teman-teman. Nah seperti itu, dan ini dia Microsoft Edge-nya langsung official dari Microsoft. Kalau misalnya kalian mau tautkan ke akun kalian, akun Microsoft kalian, itu ya nggak masalah sih, soalnya ini langsung dari Microsoft-nya. Ini kalian bisa centang kalau kalian pengen mengirimkan data ini ya teman-teman, data pengalaman kalian menggunakan Microsoft Edge. Nah kalau misalnya enggak ya tinggal nggak centang kayak gini, getting started, dan sudah. Nah ini kalian bisa setup ya, setup inspiration atau informational atau fokus. Kalau fokus
Windows ini. Jadi pas awal itu langsung muncul kayak gini nih, keren ya, langsung muncul kayak gini teman-teman. Jadi kita bisa ngatur, kita mau fokus ke browsing aja atau ada informasinya gitu ya. Di sini ya informasi kayak gini, misalnya ada berita-berita dan lain sebagainya, atau inspirasional, biasanya yang artikel-artikel menginspirasi. Di sini aku pengen fokus aja deh, fokus aja confirm. Oke, dan di sini kita bisa sign in ya dengan akun Microsoft kita bro. Jadi ini kayak Google ya teman-teman ya, sama. Bahkan untuk Microsoft sendiri untuk Windows ya, kalau misalnya kalian pakai Windows 11 itu sekarang juga udah mulai ini. Jadi kita harus login gitu ya, harus login. Walaupun aku tak remind letter terus gitu ya, tapi itu muncul terus gitu ya di Windows ya, di Windows PC ya, PC ku Windows, karena dia pakai Windows 11 gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa sign in, dan ini kita bisa close kalau misalnya udah selesai, kita nggak mau sign in seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi itu tadi ya teman-teman, kita udah customisasi di awal. Nah sekarang kita akan cobain yang kedua, kita browsing, kita coba Rama Cyber seperti ini. Dan ketika kita scroll kayak gini, ini lancar. Oke, dan kita akan coba masuk ke websitenya seperti ini. Dan wah, ini ada translate page from Indonesian. Kita bisa translate ke berbagai macam. Oke, jadi di bagian sini ya teman-teman ya. Apakah ini semua website? Kita akan coba lihat di website yang lain, tapi masih di websiteku. Ini deh, Rama Cyberlet. Kita coba lihat. Ini ada ya, show translate option. Tetapi di sini nggak ada. Wah, oh ada teman-teman. Ya, jadi di sini udah ada ini teman-teman ya. Aku akan coba ambil sampel aja yang ada di sini nih, 13 lebih trik. Oke, kita klik dan wah, ternyata ini kalau nggak karena koneksinya ya, ini strong, ini di routernya tak deketin ya teman-teman ya. Cuma untuk kecepatan aksesnya tetap sama aja ya, tergantung di MIFI-nya. Kita langsung ke translate ke English, coba deh translating. Oke, dan kita lihat, wah langsung bahasa Inggris teman-teman. Wah, sekarang itu kalau misalnya buat website yang multi language kayaknya udah ini ya teman-teman, mending langsung translate ya. Jadi orang itu sekarang jadi kayak benar-benar universe. Jadi nggak ada batasan bahasa, batasan ini ya, batasan wilayah gitu ya. Jadi semua itu udah ada kayak gini. Bahkan ketika orang di negara A mau belajar tentang negara B, tinggal dia menuju ke websitenya negara B, maka kita bisa translate ya, langsung translate ke bahasa negara A bisa. Jadi dengan fitur translate ini benar-benar menghilangkan batasan ya teman-teman. Kalau dulu itu masih susah, kalau kita itu tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris misalnya ya, kayak gitu. Tapi sekarang ini udah ada kayak gini, lebih mudah ya teman-teman ya. Oke, kita udah coba browsing kayak gini, dan ini cukup lancar teman-teman, lancar ya. Kita scroll kayak gini, ringan ya teman-teman, ringan. Oke, sekarang di sini kita akan cobain untuk fitur lainnya. Klik kanan, history ya biasanya teman-teman, history. Oke, jadi caranya kita mau, kalau misalnya kita mau menghapus history ya di sini nih, seperti ini biasanya no, kan kayak gini. Ketika kalian menghapus cacat kayak gini, image. Nah, misalnya di sini suatu situs itu dia memakai PWA kayak gitu ya, PWA, dan dia memanfaatkan penyimpanan kayak gini yang ada di sini itu untuk agar ketika kalian itu nge-reload lagi ya, reload websitenya lagi, itu tidak mengeluarkan data yang lebih. Mungkin di sini ada sidebarnya atau gambar yang muncul di situ udah kesimpan, sehingga ketika kalian load lagi itu jadi lebih cepat gitu. Nah, kita bisa atur di sini. Oke, dan ini lancar ya teman-teman ya. Ketika kita beralih ke setting ini pun juga lancar. Oke, kita akan coba untuk tambahkan profil. Oke, seperti ini. Ini kan satu profilnya ya teman-teman. Kita coba tambahkan profil, add profile. Wah, ternyata bisa ya add. Apakah harus login? Kita lihat. Wah, ternyata nggak harus login ya teman-teman ya. Di sini kita bisa start without your data. Oke, dan ini kita bisa kayak gini, confirm. Sudah, kita sudah punya dua. Ini kita bisa tata layoutnya berbeda ya. Misalnya di sini vertikal. Coba deh kita coba yang berbeda. Seperti ini, kita pick timnya itu seperti ini misalnya. Wah, warnanya jadi kayak gini deh. Dan ini add-onnya ya teman-teman ya. Kita akan coba lihat extension Google. Nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Tapi ini orang lain ya teman-teman, bukan dari Google-nya langsung. Kalau Microsoft kayak gini maksudku. Nah, ini loh. Jadi aplikasi-aplikasi yang memang udah dibuat di situ ya. Nah, ini untuk tampilan yang tab-nya itu ada di samping kayak gini teman-teman. Jadi tab-nya itu ke bawah ya modelnya. Tuh kayak gini.
Gimana, enak mana nih? Ini jadi keinget Ubuntu. Gitu ya. Jadi untuk profil di sini kita bisa buat profil baru kayak gitu. Atau kalian mau sinkronisasi atau sign ya dengan akun Microsoft. Kalau di browser Chrome aku udah coba, itu ada 1 2 3 4 10 itu bisa teman-teman. Tapi ini saya rasa juga bisa sih. Kalian bisa buat 10 profil sendiri. Ngeri. Oke, kita akan lihat untuk chatnya ya teman-teman. Untuk bagian chat, oke, nama cyber, lihat. Nah, di sini ya, ini kita pakai Bing ya, bing.com, dan di sini ada chatnya. Nah, di sini, tapi ini harus sign ya teman-teman seperti biasa. Nah, tetapi di sini ternyata kok kayak gini ya. Ini cuman ada discover aja ya. Ternyata di sini hanya ada discover aja bro, dan nggak ada yang lain. Dan di bagian sini adalah menu samping. Ini ada Microsoft 365 dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya kita mau nambahkan, ternyata ini cuma aja kayak gini doang. Dan untuk chat nggak ada. Ini malah kayak gini, chat GPT. Kalau kemarin ketika kita pakai di situ ada ya teman-teman ya. Tapi di sini nggak ada ya, yang kita download dari Microsoftnya ya teman-teman. Gitu bro. Ini kita juga bisa search using image ya teman-teman ya. Di Bing ya, Bing. Ini di Bingnya sih teman-teman. Tapi ini bisa ini, terus bisa suara juga. Oke, keren sih untuk Bing nih. Oke, dan di bagian sini ada collection. Kalau misalnya kalian mau masukkan ke collection seperti ini, kita next, stay organized. Nah ini. Jadi ini kayak bookmark ya teman-teman ya. Misalnya di sini add current page. Nah, seperti ini. Tuh kalau misalnya kalian itu nanti mau, ini kan kalian close ya. Kalian close, kalian mau buka tuh, buka yang tadi. Tinggal kalian klik aja. Cuman ini memang tidak bisa offline ya teman-teman ya. Ini online, hanya aja ini memang kayak koleksi gitu ya teman-teman. Kalau kalian mau klasifikasikan gitu ya, bookmarknya itu. Kalau bookmark kan biasanya kan itu global ya semua. Tapi kalau untuk collection ini, dia bisa kalian kasih pembagian ini. Kalau koleksi A, B, C, D kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi nggak perlu risau. Dan ini kalau misalnya kalian sign in ke akun Microsoft, tentu ini akan sinkronisasi. Kalian bisa buka di berbagai macam device. Oke, selanjutnya di sini aku pengen lihat di bagian sininya teman-teman. More tool, terus di performance. Kita juga bisa pakai efficiency mode ya. Lihat ya. Kayaknya nih ini dia di bagian developer toolnya, elemen. Oke, ternyata kayak gitu ya. Ini nggak bisa full ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen ini jadikan auto hidden ya, ini bisa kayak gini. Oke, jadi kalian bisa lihat di bagian sini ya teman-teman, yang tadi kan ketutup di bagian tool, more tool, terus di sini ya developer mode. Developer toolnya ada di sini. Oke, dan ini semua normal ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat di bagian sini itu dia udah versi 1.1.3 teman-teman. Sama gitu bro, kira-kira seperti itu ya. Udah kelihatan ya developer tool. Oke. Jadi kalian perlu hati-hati juga screenshotan. Nah ini dia teman-teman. Ini mumpung ada di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini ketika kita klik ini. Nah jadi kalau misalnya kalian itu dapat screenshotan tentang mungkin tentang pembayaran atau mungkin tentang hasil analisa atau ngeliatin traffic kayak gitu ya teman-teman ya. Itu di sini kita bisa ngatur di bagian inspect elemen gitu ya teman-teman. Jadi kalian perlu hati-hati. Tidak semua itu bisa dipercaya kayak gitu teman-teman. Jadi tidak asal walaupun itu di screenshot, tapi kan kita juga bisa bisa ganti di inspect elemen. Nah inilah fungsinya ya teman-teman. Kita tahu tentu kembali lagi kepada kita. Nah jadi kita mau salah gunakan pengetahuan itu atau enggak gitu ya, gitu. Atau kita untuk mengantisipasi agar kita tidak dibohongi oleh orang lain. Nah kayak gitu teman-teman. Itu adalah salah satu fungsinya gitu bro. Misalnya di sini ya, di bagian sini nih, kita lihat di sini. Misalnya kita mau ngubah di sini ya, inspect. Oke. Nah ini dia teman-teman. Ini kan transport data. Ini mau tak rubah contoh aja ya, contoh yang tadi ya teman-teman. Ini kita mau ngubah di bagian sini nih. Ini di bagian titelnya ini. Ini kita klik aja di sini. Kita kasih 10 kayak gini ya teman-teman. Lalu di sini kita klik, ini kan titelnya ya. Ketika kalian klik pada bagian ini, itu kalian lihat udah 10 ya. Ini udah ada 10 transfer. Nah tinggal di bagian ininya yang kita atur
Nah, kayak gini. Jadi semudah itu. Kalau misalnya kalian mau ganti angka kayak gitu ya bisa aja, misalnya buat analisa sebuah website, misalnya trafiknya dimanipulasi kayak gitu, biar kalau di screenshot itu kelihatan besar. Just like that ya, kayak gitu teman-teman. Jadi perlu berhati-hati juga. Jadi setidaknya cross check ya, cross check langsung ke websitenya. Kalau misalnya orang itu screenshot suatu website harus ada tuh halaman page-nya gitu ya teman-teman. Jadi tidak sekedar screenshot aja gitu kan. Gitu. Ini untuk inspect elemen. Terus oke, bagian download ini, download ada di sini ya. Ini download setting, kita bisa atur juga, kita ganti misalnya lokasinya, kita ganti. Ini juga bisa teman-teman. Ya, jadi kita ganti lokasinya. Oke, cancel. Sama ya. Oke, terus start home. Kalau misalnya kita mau ganti search engine. Oke, tinggal kayak gini aja. Di bagian ini address bar. Nah, ternyata ini bisa diganti nih. Kalau misalnya kalian mau Google, tinggal ganti aja ke Google kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian itu nanti mau searching, misalnya di sini tentang Chromebook, nah seperti ini misalnya, tuh dia langsung Google ya teman-teman ya, gitu bro. Nah tapi di sini aku pengen ini aja, ini biar Bing aja teman-teman. Oke, seperti ini bro. Jadi fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kalian itu nanti adalah seorang internet marketer atau ini yang ngurusin tentang traffic dan lain sebagainya ya, persaingan. Jadi kan untuk search engine tidak hanya Google aja bro. Jadi bagaimana mendatangkan sebuah traffic gitu kan, kita perlu menganalisa ya teman-teman, menganalisa bagaimana tampilan sebuah page ya, sebuah page yang kita bangun gitu ya teman-teman, yang kita tulis kayak gitu, halaman yang kita tulis itu di berbagai search engine. Misalnya di sini kan kita udah punya Google ya di Chrome. Nah, di sini sebenarnya bisa diganti Google juga, tapi di sini biar Bing aja, Bing. Jadi bagaimana kita bisa melihat status dari website kita, contohnya di sini itu di Bing ya, seperti itu bro. Nah, karena ini kita juga bisa lihat gitu ya teman-teman. Memang kalau untuk search engine itu yang paling besar sih ya ini ya, kalau nggak Google ya Bing. Cuman kalian juga bisa manfaatkan juga, bisa kalian lihat posisinya di situ. Tapi kalau memang utamanya ya ini ke Google, kalau nggak ke Bing. Oke, gitu ya. Kita udah bisa kayak gini, ganti posisi kayak gini. Terus selanjutnya untuk print, kita coba lihat ya. Untuk bagian print sama ya kayak gini. Untuk ini kita bisa save PDF atau add print. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kalian mau ganti lagi ya, ganti tampilan. Saya di sini biar agak ini warnanya biru. Nah, atau biru ini. Nah, ini bagus nih. Ininya warnanya putih. Oke, keren. Wah, kelihatan keren ya, teman-teman ya. Kayaknya emang keren nih yang ini deh ketimbang ini tadi. Yang satunya ini dia. Nah, ini bentuknya di sini tuh nggak kayak jejer-jejer itu ya, teman-teman, tapi bentuknya kayak gini list. Ini yang profil 1, profil 2. Jadi sangat mirip dengan Lacrosse ya. Kalau kalian udah pernah lihat di pembahasan kita sebelumnya, Lacrosse kayak gini. Kita bisa ganti profil. Kita ganti profilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Cocok banget ini buat multitasking tuh, seperti ini tuh. Tuh. Tapi ini udah mentok ya. Oke, tapi sayang sekali memang di sini tidak ada fitur yang sama dengan yang kita bahas kemarin ya, ketika kita install dari Flatpak ya. Untuk chatnya yang nggak ada, teman-teman. Discover ada, tapi chatnya nggak ada. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita kali ini tentang Microsoft Edge. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.